Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction berita kali ini masih dengan kasusnya Ririn Indramayu yang kalau nggak diikutin penasaran. Kalau kita simak beritanya dari awal persidangan, tuh ruwet banget, rumit alias pusing. Tapi kita coba bedah analisa rangkumannya di sini ya. Dari mulai jalannya persidangan perkara di Pauman ini mengalami pergeseran arah yang sangat signifikan setelah munculnya fakta mengenai ada dua tempat di kejadian. Dari mulai lokasi pertama, yaitu toko sembakonya Pak Budi ya. Di fakta persidangan, tempat ini menjadi titik awal di mana korban utama yaitu Budi Awaludin diduga kuat dieksekusi terlebih dahulu. Lalu lokasi kedua, rumah korban menjadi titik lanjutan di mana anggota keluarga lainnya ikut menjadi korban tindakan para pelaku yang keji ya. Di sini selain forensik juga berbicara, tim Inafis Polres Indramayu menghadirkan bukti ilmiah berupa 7 titik noda merah di toko sembako tersebut di kursi plastik lantai tengah, pintu kamar mandi, hingga bagian atas rolling door. Karakteristik bercak ini sangat klop dengan dugaan bahwa korban dikejutkan dari arah belakang saat sedang duduk. Dan sanggahan kubu terdakwa itu dari mulai kubu Ririn mencoba menyangkal keabsahan bukti ini dengan menunjukkan video rekaman warga yang sempat membuka paksa toko 2 minggu setelah kejadian karena aroma menyengat box telur busuk. Mereka berargumen tempat kejadian sudah tidak steril. Namun ahli forensik menilai noda tinggi di dinding atau pintu sangat sulit untuk direkayasa. Kita lanjut ke bedah alat bukti digital CCTV dan struktur komando ini kan sekarang sudah mulai menemukan titik terang. Dari mulai alat bukti digital CCTV-nya ya, berupa rekaman kamera pengawas di hadapan majelis hakim menjadi poin paling krusial yang menjudutkan alibi pembelaan. Dari mulai momen evakuasi jam 2 dini hari, rekaman memperlihatkan mobil pickup berhenti di depan toko. Jasad korban dipindahkan ke bangku depan sebelah kiri menggunakan alat bantu, sebatang bambu besar. Pihak terdakwa lain membeberkan bahwa Ririn diduga bertindak sebagai pengemudi pick-up tersebut menuju lokasi kedua yang berjarak sekitar 100 meter dalam posisi bersebelahan langsung dengan jasad korban. Apa nggak takut ya? Seremnya. Aktivitas jam 5 pagi dimulai dengan jaksa penuntut umum memutar rekaman video digital di depan rumah korban. Terdakwa Prio mengakui sosok di video itu adalah dirinya yang sedang bergerak atas perintah Ririn. Namun kuasa hukum Ririn menolak klaim ya dan menyebut postur tubuh di video itu lebih gempal yang diduga merupakan sosok pria bernama Joko. Pembongkaran peran kepala komando ini di depan hakim, pria menegaskan bahwa dirinya hanya kepanjangan tangan yang diintimidasi. Kan itu perintahnya Ririn, masa saya bantah, kata dia ya. Itu kan bosnya tuh Ririn gitu. Pengakuan ini juga menunjukkan pada titik pembuangan alat bukti utama berupa palu besi yang ditemukan petugas di selokan di dekat area kejadian. Lanjut ke strategi pengalian opini dan misteri dokumen ini, yaitu Amaniani. Ini kan Amaniani jadi terkenal nih, walaupun keberadaannya sampai sekarang masih misterius ya. Untuk membantah keterlibatannya, Ririn sempat berontak usai sidang dan mengklaim mendapat tekanan saat proses integrasi awal. Kubu Ririn kemudian melempar opini bahwa dalang intelektual dari seluruh perkara ini adalah Amaniani, paman Ririn yang dilaporkan hilang misterius sejak tahun 2016. Namun langkah ini justru membuka tabir persoalan lain. Dari mulai kemiripan modus operandi ya, pengamat hukum menyoroti adanya kesamaan pola yang sangat identik. Jika dalam perkara Pauman alat komunikasi korban dikuasai untuk memanipulasi transaksi, maka dalam perkara Amaniani ini dokumen pribadi seperti KTP, ATM, dan buku pensiunnya diduga kuat dikuasai oleh Ririn.
Transaksi finansial juga ilegal nih, meski Amaniani tidak diketahui keberadaannya sejak 2016, dana pensiunnya di Bank BJB tetap bisa dicairkan pada tahun 2018 lewat peran Ririn menggunakan slip dokumen yang diragukan keasliannya. Bahkan muncul saksi bernama Pak Dudu yang mengaku pernah diminta Ririn menyamar untuk membuka rekening bank baru atas nama Amaniani. Dan profil ekonomi ini real ya. Fakta pekerjaan Ririn pun dikuliti. Klaim pendapatan besar terpatahkan oleh data instansi terkait, Ririn ternyata hanya pekerja outsourcing lapangan dengan upah real senilai 1,2 juta rupiah per bulan. Hal ini memperkuat adanya motif penguasaan finansial yang kuat. Jika kejutan baru, rekam jejak administrasi ini aktif di Mei 2026 ya. Perkembangan paling tidak terduga ini muncul saat pihak keluarga Amaniani mendatangi kantor administrasi jaminan kesehatan daerah untuk melacak data internal. Ya, ditemukanlah data digital otentik bahwa akun jaminan kesehatan BPJS atas nama Amaniani menunjukkan adanya aktivitas pembaruan data atau perubahan fasilitas, yaitu Paskes kan, yang batas akhirnya akhir aktivasinya berjalan hingga 1 Juni 2026. Tapi orangnya sampai sekarang belum bisa ditemukan di manakah Amaniani ini ya, kalau memang dia adalah otak pelakunya. Ini menjadi bukti mutakhir di persidangan bahwa ada pihak yang secara aktif memperbarui urusan birokrasi Amaniani. Dalam beberapa bulan terakhir, temuan ini memperkuat indikasi adanya manipulasi identitas berlapis demi keuntungan material yang diduga digerakkan oleh lingkaran yang sama. Bahkan sempat ada pemberitaan di luar sana yang bilang sebenarnya apakah Amaniani ini juga salah satu korban Ririn, itu juga yang masih jadi tanda tanya ya. Karena sampai sekarang Amaniani itu siapa dan belum ditemukan. Keluarganya aja memang sedang mencari kan. Dari kesimpulan dan prediksi vonis hukum ini, posisi hukum terdakwa Ririn saat ini berada di ujung tanduk akibat adanya korelasi kuat antar alat bukti interlocking evidence. Alibi penolakan pembelaan bahwa ia hanya dijebak atau tidak tahu menahu kemungkinan besar akan dikesampingkan oleh majelis hakim karena bertentangan dengan sains forensik, yaitu ada noda merah. Bukti digitalnya CCTV, kemudi pick up, dan kesaksian berantai di bawah sumpah. Prediksi ketukan palu ini juga mengingat tindakan ini masuk dalam klasifikasi perkara tingkat tinggi pasal 340 KUHP mengenai perbuatan berencana terhadap satu keluarga termasuk anak di bawah umur ditambah rekam jejak manipulasi dokumen yang sistematis. Terdakwa menghadapi potensi hukum terberat di Indonesia, pidana seumur hidup atau hukuman maksimal. Hakim diprediksi tidak akan menemukan hal yang meringankan karena sikap terdakwa yang dinilai berbelit-belit sepanjang persidangan. Bahkan sekarang kan jadi ada dua kubu pengacara, dari pengacaranya Priyo yaitu Pak Ruslandi dan pengacaranya Ririn yaitu Pak Tony RM yang masih kekeh mencari barang bukti lainnya. Sementara kasus persidangan ini sudah menemukan bukti-buktinya dari mulai palu, CCTV. Semoga kasus ini segera tuntas dan menemukan jalan kebenarannya. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa like, komen juga ya. Bye!